Ya, Salon. Oke, silakan. Bang Juma mau tanya nih. Iya bang, silakan bang, silakan. Di Alkitab itu ya, kan di Matius 25, 31 dan 32 lah. Di situ menyebutkan tentang pada saat kedatangan Nabi Isa atau Yesus yang kedua. Iya, gimana bang? Ya, itu kan maksudnya saya baca bentar ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Iya. Tapi iya, gimana? iya. Bentar Bang Yuma, saya menemukan sesuatu yang unik Bang Juma di dalam Al-Quran ini. Iya. Di dalam Al-Quran surat Saba ya, surat Saba ayat ke-34 itu berbunyi seperti ini. Saya baca terjemahan ya Bang Juma. Iya, silakan bang. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia akan memberi keputusan maha mengetahui. Begitu Bang Yuma. Gimana? Kayak ada garis benang merah lah gitu Bang Yuma. Gimana menurut Bang Yuma ini? Di ayat 34. Iya, Sabar Surah Saba. 34. Iya, silakan Bang Yuma. Surah Saba. Itu serius itu? Di surah Saba bang? Ayat Iya, surat 34. Saba. Iya, coba cek Bang Yuma. Iya. Orang-orang dianggap lemah berkata dan menyombongkan diri, itu ya, bukan ya? Kan? Dan setiap dari mengutus orang memberi peringatan. Wa ma arsalna fi qaryatin min nazir illa qala. Ini surah apa itu? Dia salah ayat kayaknya, atau mungkin ada yang di Al-Baqarah itu kan, tapi Ya, lain. itu dia. Surah Saba ayatnya ayat yang berapa Pak? Mungkin Sabar. dia ingin Allah itu hakim. Kalau surah Saba nomor 34 betul. Tapi ayatnya ayat berapa? Oh, bentar Bang Yuma. Iya. Dia mau menyamakan Allah dengan Mungkin ayat 40 dia itu. Nggak apa-apa. Iya. Ayat 40. Ayat 40 pun enggak nyampe ke situ kayaknya, Dek. Atau nyampe ke sana ya? Kul inna rabbi wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati itu kan? Kayaknya itu Geronda, iya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian dia berfirman kepada para malaikat. Itu ya Bang. Itu ya? Apakah kepada mereka yang dahulu menyembah? Itu ya Bang ya? Oh, di 26 Bang Juma, 26. Nah, itu dia makanya. Oke. Abad 26. 26. Taha. Apa tadi? Surah Saba ayat 26. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Oh, dia mau jadikan Isa di situ ya. Yesus 26, silakan Geronda. Iya. Ayat Al-Quran surah Saba ayat 26. Ya, 26 Bang Juma. 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita, kemudian Tuhan kita memberi keputusan antara kita dengan benar, dan dia maha memberi keputusan, maha mengetahui. Masya Allah. Jadi benar adanya Tuhan kita akan mengumpulkan kita.
kita di sini termasuk Nabi Isa alaihissalam. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ma'idah. Di dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Isa alaihissalam kemudian dihakimi oleh Allah, ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah kemudian bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa anak laki-lakinya Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang ini, maksudnya orang-orang Kristen yang menyembah Yesus, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nabi Isa kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakan, tentu engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui dari segala sesuatu yang maha, dan engkau adalah mengetahui segala sesuatu yang gaib, kata Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu Nabi Isa melanjutkan, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi bagi Bani Israel terhadap mereka itu hanya selama aku berada di tengah-tengah mereka saja. Namun setelah engkau wafatkan aku, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, engkau yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahida, engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa kemudian didatangkan ketika Anda membaca Matius berapa tadi? Matius berapa tadi Bang? 25. 25, 31, 32 Bang. Yes. Begitu diterangkan kemudian di dalam Matius 25 yang Anda maksudkan tadi, itu Nabi Isa kemudian memang menjadi saksi atas orang-orang yang mana yang menuhankan dirinya, yang mana yang tidak. Makanya dikatakan, maka Matius 25 ya, benar ya? Baca sampai ayat 37 itu. Benar ya? Ya betul. Pasal 25 ayat 31 Bang Yuma. Awalnya 31 sampai seterusnya. Oh, makanya kalau Anda mengatakan dari 25 itu keliru. Saya salah mendengarkan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan mereka. Ini betul. Jadi Nabi Isa akan dihakimi di tengah-tengah manusia, makanya dia dikatakan terkemuka di akhirat. Kenapa dia terkemuka? Karena dia akan menjadi hakim dan dia akan terhakimi oleh Allah. Apakah engkau yang mengajarkan mereka orang-orang ini? Tidak. Aku mengajarkan ini bahwa aku adalah nabi, aku adalah rasul. Maka Yesus akan memisahkan orang-orang yang menyebutnya Tuhan tetapi melakukan kehendak Bapa, dan orang-orang yang menyebutnya Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Rujukannya ke dalam Matius 7:15 sampai nomor 23 tadi. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kau yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oleh Bapa kan, bukan oleh Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kau melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bilakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang sakit, ya, dari saudara-saudaramu, dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untukku. Jadi di sini Yesus memiliki saudara. Jadi Yesus di sini dikatakan, untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah di hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kita melihat ini secara harafiah, kita menjelaskan kemudian orang-orang yang memberi tumpangan, orang-orang yang menjenguk Yesus, orang-orang yang melawat Yesus, orang-orang yang beri minum Yesus, orang-orang yang beri makanan kepada Yesus, itu umat Islam. Ketika kemudian orang mengajarkan tentang Yesus, dia manusia terkutuk, Islam datang mengatakan tidak. Ketika orang-orang Kristen datang mengatakan dia ditampar, dia diludahin, dia ditelanjangin, Islam datang mengatakan tidak. Ketika orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu teraniaya, terzalimi, maka umat Islam mengatakan tidak. Padahal kami tidak melihat Yesus, kami tidak mendengarkan dia langsung, tetapi kami membela akidahnya, membela ajarannya. Islam kemudian yang meluruskan akidah yang diajarkan kepada Bani Israel kemudian. Maka sangat boleh jadi itu kami. Dan yang diusir itu siapa? Yaitu mereka yang kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus, sehingga dia mengatakan, dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa orang-orang terkutuk ini? Orang-orang terkutuk itu yang adalah menerima tanda Yunus, orang-orang yang angkatan jahat, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang mengajarkan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib, orang-orang yang percaya kepada hadiah yang diberikan oleh orang yang terkutuk karena makan suap. Siapa itu? Kristen. Terkenyalah engkau wahai orang-orang terkutuk ke dalam api yang kekal yang telah disediakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar, haus, seorang asing, telanjang, sakit, penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Artinya apa? Ini sangat jelas nih, bagaimana kemudian umat Islam melindungi ajaran beliau. Ketika kemudian orang-orang Kristen mengatakan ajaran Yesus yang datang di tengah Bani Israel itu sudah selesai, ajaran yang benar itu adalah ajaran Paulus, maka ini sama halnya Anda yang sedang disindir ini, antara domba dan kambing, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena dalam Yohanes 16 dikatakan begini, ketika ia datang, roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Satu, dan mengingatkan perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Dua, hanya umat Islam yang berani berdiri di podium, hanya umat Islam yang berdiri di atas panggung mengatakan dengan suara lantang, Yesus menyatakan dirinya datang ke atas muka bumi untuk Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Dan Yesus mengajarkan kemudian, la ilaha illallah inni rasulullah. Matius 17 nomor 3. Hanya umat Islam yang berani kemudian meneguhkan ajaran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua,
hanya umat Islam yang memuliakan Nabi Isa atau Yesus. Setiap ada debat, setiap ada diskusi, umat Islam kemudian mengatakan dengan sangat tegas, Yesus tidak disalibkan, Yesus orang suci, Yesus orang benar, Yesus orang bersih, maka dia haram hukumnya untuk dibunuh oleh orang-orang kafir, haram hukumnya untuk dibunuh oleh setan. Sedangkan orang Kristen kemudian membela iblis. Iblis merasuki Yudas, tujuannya agar Yesus disalib. Iblis merasuki imam-imam kepala, tujuannya agar Yesus disalibkan. Mahkamah agama, imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu, membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59, Yohanes 11 nomor 53 dan seterusnya, Matius 27 nomor 18 dan seterusnya. Karena kedengkian, semuanya dilakukan oleh orang Kristen, semuanya dilakukan oleh setan untuk supaya Yesus disalibkan. Tetapi kemudian Islam datang memuliakan beliau. Tidak, sama sekali tidak. Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh oleh mereka, kecuali selain Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengangkat beliau ke hadiratnya dengan keselamatan yang tidak diragukan lagi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adz zanni wa ma qataluhu yakina. Kata Allah kemudian adalah bal rafa'ahu Allahu alaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Akan tetapi mereka tidak membunuhnya, melainkan Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam kepada kehadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dengan demikian, kami yang memberi tumpangan kepada Yesus, kami yang memberikan minum, kami yang memberikan makan, kami yang memberikan pakaian, kami yang menjenguk, kami yang melawat, dengan mensucikan beliau, dengan memuliakan beliau, maka sama dengan kami menyelamatkan beliau dari hinaan, dari cercaan, dari terpaan, fitnah dan hujat dari kaum kafir laknatullah alaih. Jadi ketika dikatakan dia datang, ketika Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan Kul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqa wa huwal fattahul alim. Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian dia memberitakan keputusan antara kita dengan yang benar, dan dia yang maha pemberi keputusan, maha mengetahui. Wahai Isa, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Sebelum engkau mengatakan itu, apakah engkau yang telah membuat mereka ini menyembah dirimu? Apakah engkau? Kata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Apa patokannya? Sekiranya sahabat saudara Kristen tidak percaya, mari kita tengok Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku, kata Yesus, dan tidak menerima perkataanku, kata Yesus, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Subhanallah. Apa-apa saja perkataan Yesus ketika dia datang ke tengah Bani Israel, endingnya apa? Ini Rasulullah, ini Rasulullah, ini Nabiullah, ini Rasulullah, ini Nabiullah. Ini ending ucapan Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Pernahkah dia mengajarkan sembahlah aku? Pernahkah dia mengajarkan ibadahlah hari Minggu? Pernahkah dia mengajarkan makanlah babi? Pernahkah dia mengajarkan janganlah engkau bersunat? Subhanallah. Al-Quranul Karim selalu cakupan uraiannya itu terlintas di dalam kaidah-kaidah Bible yang mana tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan penjabaran Al-Quran itu sendiri. Nabi Isa mengatakan, tidak. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak pernah mengajarkan manusia gelap muka ini untuk menuhankan diriku. Maka kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kalau begitu, maka masuklah engkau wahai orang-orang kafir ke dalam api neraka yang menyala-nyala dengan kehidupan yang kekal di dalamnya. Ini Al-Quran menerangkan itu. Begitu juga Yesus, sabar. Begitu juga Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya kira demikian saudara. Silakan.
Terima kasih Bang Juma, sangat Sama-sama. lengkap. Tapi saya masih ada ini yo. Silakan Bang. Satu yang mengganjal itu dari surat apa tadi Bang Juma yang jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan itu? Ya, Surat Al-Maidah ya. Al-Maidah. Iya. Itu pun kalau di Alkitab memang nggak ada Bang Yuma. Emang tuh? Nabi Isa atau Yesus itu nggak pernah bilang dua Sembahlah orang Tuhan aku. memang. Ya, memang betul. Iya, tapi Kak, kenapa ini ya? Ini secara identifikasi ya Bang Yuma. Siap. Kita selidiki bareng-bareng ya. Baik. Allah berfirman kan, "Hai Isa, adakah kamu mengatakan kepada manusia?" Kenapa Allah yang bertanya kan? Padahal dalam Injil sendiri emang nggak pernah bilang. Emang Maria itu Bunda Maryam itu nggak pernah dituhankan sebenarnya kan. Terus ini indikasinya gimana Bang Yuma? Terima kasih. Iya. Maria ini pernah dituhankan oleh sekelompok manusia. Dalam Trinitas pun konsili-konsili itu dibentuk untuk melengsarkan beliau. Bunda Rahma tahu Ibu Tuhan disebut apa Bunda Rahma? Theotokos. Kemudian di dalam penjabaran keadaan, kalau kita diskusi tentang agama, orang-orang terdahulu memang pernah menjadikan Bunda Maria ini sebagai Tuhan. Ada sekte, ada golongan yang Bunda Maria ini pernah disahkan menjadi ibu Tuhan. Kalau dia ibu Tuhan, berarti dia adalah Tuhan. Ibu ayam berarti dia ayam. Ibu sapi berarti dia sapi. Ibu kambing berarti dia kambing. Dan dia pernah dilantik kemudian pada tahun 431 oleh gereja. Bagaimana kemudian Konsili Efesus itu mensahkan Bunda Maria itu sebagai Tuhan, tapi kedudukannya sebagai mami Tuhan, Theotokos. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru itu. Kelompok ini sudah sirna, kelompok ini sudah habis. Tapi di hari kemudian mereka semua akan dibangkitkan. Dan Nabi Isa pun ditanya disebabkan karena ada yang mempertuhankan. Maka di hadapan Allah semua manusia akan terhimpun kemudian. Ditanyalah Nabi Isa karena dia terkemuka. Wahai Isa, ente terkenal di dunia. Sini. Apakah engkau yang mengajarkan mereka dan juga mengajarkan mereka untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain aku? Lah, tidak. Subhanaka ma yakunu li. Aku tak pernah mengatakan itu. Nah, kalau Al-Quran keliru, berarti saudara-saudara Kristen sedunia pernah dan bisa menunjukkan bahwa Yesus itu mengajarkan menyembah dirinya. Sepanjang saya berdebat diskusi, tidak pernah ada seorang pendeta, pastor, lulusan teologi yang pernah menunjukkan data Yesus pernah meminta dirinya disembah. Tetapi faktanya di atas muka bumi ini 2 miliaran manusia menyembah Yesus. Maka Allah mempermalukan mereka dengan mengatakan, wahai Isa, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Dipermalukan mereka orang-orang ini. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya mereka akan bertengkar dengan orang-orang yang mereka sembah, dengan sembahan-sembahan mereka. Kalian saudara-saudara Kristen akan bermusuh, akan menjadi musuh bagi Yesus. Yesus akan memusuhi kalian nanti di hari kehidupan berikutnya. Kalian akan menjadi musuh. Yesus memusuhi kalian. Karena kenapa? Kalian menyembah Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas itu, Bang. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah, kalian itu akan diazab kemudian, akan dibenci oleh Tuhan karena kalian memperlakukan satu tindakan kepada Tuhan dengan tidak benar, dengan menjadikan utusannya sebagai Tuhan. Maka utusan ini pun akan marah karena dia dianggap sebagai Tuhan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum.
Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Gantian dong dari tadi kamu terus yang ngomong. Saya yang ditanya, Cak Ayu, saya yang ditanya, bukan ente yang ditanya. Terus dari tadi. Yang saya hujat yang mana? 4.000 orang yang di sini. Yang saya hujat itu yang mana? Saya mau kasih tahu sama kamu ini. Ini kamu Yang 4.000 saya orang hujat juga yang kamu. mana? Dengar dulu cuma. Nggak bisa didengar kau nggak bisa. Kamu siapa? Kamu siapa yang mau didengar? Kamu cuma tamu. Kenapa bang? Apa ya? Saya menghujatnya di mana? Panas ya, panas. Panas ya, karena menyembah orang terkutuk di atas tiang salib. Hanya Kristen yang menyembah orang terkutuk. Kalau sembahanmu saja terkutuk, bagaimana kamu? Dia kakeknya terkutuk itu. Sembahanmu aja terkutuk, bagaimana kamu, coy? Jangan kesurupan lah. Santai. Santai. Kalau bilang menghujat, mana buktikan yang mana hujatannya gitu loh. Kalau ngomong tuh dipikir dulu. Lama-lama saya banting dikunci dongkrak. Lanjut Bang Juma, lanjut. Iya, seperti itu bang. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dengar, Juma, dengar dulu. Oh, celeng nih orang nggak bisa dibilangin. Ngamuk dia. Halo, Juma. Iya. Alkitab kami aja yang kamu bahas. Al-Quran kamu dulu, coba. Lah saya tadi ditanya Al-Quran, saya jawab Al-Quran. Kupingmu sudah tertutup juga rupanya. Hah? Halo. Berikan dulu apa sih yang ada berkat apa sih di Al-Quran kamu itu? Jangan Alkitab kami aja yang kamu bahas. Loh, tadi saya bahas Al-Quran, Cak Ayu. Saya ditanya tentang Al-Quran malah oleh saudara Kristen kita. Dengar ya, dengar. Ngapain dengerin kayak lo? Apa itu yang kami mau dengar dari kamu? Apa ada yang benar dari kamu yang bisa kami dengarkan? Apa itu? Apa yang bisa kami dengarkan? Lagi mabuk minyak rem ini anaknya nih. Sedangkan di dalam Matius 7. Halo, jangan di-mute lah, jangan di-mute. Iya, silakan. Jangan di-mute lah. Kalian itu cuma orang-orang yang sakit hati. Kalian itu orang-orang yang sakit hati itu yang memerangi 300 tahun lebih tapi nggak bisa mayoritas. Zuma. Yang sakit hati itu yang memerangi dengan cara membunuh, mengadu domba tapi nggak bisa mayoritas, itu yang sakit hati. Yang sakit hati itu yang dimusuhi oleh Yesus. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan mereka berupa Yesus menjadi musuh bagi kafir Kristen. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepadanya. Kok di-mute sih? Apa buktinya dalam Bible? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27. Kebenaran Al-Quran ini tak bisa diragukan, Bung. Kata Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada saat manusia dikumpulkan pada hari kiamat, Yesus menjadi musuh bagi Kristen. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan Yesus mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepada dirinya. Apa buktinya? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Al-Quran tidak pernah salah, coy. Pengedukasian nggak seperti itu. Pengedukasian Al-Quran tidak pernah keliru, coy. Zuma itu pengedukasian nggak seperti itu. Ini kita 4.000 orang. Pengedukasian yang benar itu minta perpuluhan gitu. Bukan. Gini. Setiap bulan. 25%. Jadi edukasi yang benar itu mematikan akal manusia gitu. Habis itu didoktrin dan didogma dengan ajaran paganisme, nyembah anak manusia gitu. Menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib, diajarkan kepada orang-orang itu yang Anda maksud edukasi yang benar.
mematikan akal orang agar orang-orang ini bayar perpuluhan, sudah gitu diajarin mereka menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib. Itu edukasi yang benar. Edukasi yang benar itu gitu. Masuk di hari Minggu, sandai, hari dewa matahari, otak dipisahkan dari orangnya, lalu didoktrin untuk menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib. Itu yang kamu maksud edukasi yang benar. Kok di